Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Fasilitator, teman-teman kelompok 2 kelompok 3 yang saya banggakan. Baik, di sini sebagai tugas kita di eksplorasi konsep tentang praktik coaching model Tirta, di mana di sini ada 3 kasus yang akan kita praktikkan. Bagaimana kabar Nak Zaitun? Adakah waktumu untuk kita bincang-bincang? Alhamdulillah baik. Bisa Bu dengan apa ya Bu? Iya, bisa kan Nak Zaitun datang di ruangan Ibu? Namun mungkin ini memerlukan waktu Nak. Kalau memang ada waktunya, saya persilahkan ke ruangan saya. Ya Bu, bisa Bu. Nanti saya akan ke ruangan Ibu sekarang juga Bu. Oke, baik nah, saya tunggu ya. Ya Bu. Tok tok, assalamualaikum Bu. Boleh saya masuk Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Nak, mari masuk di sini Nak, duduk di depan Ibu. Mari Nak. Ya Bu. Makasih Bu. Iya Nak Zaitun, jadi begini, Ibu panggil datang ini karena ada hal yang Ibu ingin tanyakan sama Nak Zaitun. Saya perhatikan setiap ada tugas yang diberikan, Nak Zaitun ini selalu mengerjakan sendiri dan mengumpulkannya sendiri. Apa itu benar Nak? Iya, benar Bu. Saya tidak suka bekerja dalam kelompok Bu. Saya maunya kerja sendiri saja Bu. Oh begitu Nak. Nak Zaitun tidak bisa belajar berkelompok, tetapi bisanya belajar sendiri. Oh iya, Ibu mau tanya nih, setelah Ibu dengan Nak Zaitun bincang-bincang ini, kira-kira Nak Zaitun apa sih yang diharapkan dari perbincangan Ibu dengan Nak Zaitun ini? Ya Bu, jadi begini Bu, yang saya inginkan yaitu saya mau mencari jalan keluarnya Bu, bagaimana untuk mendapatkannya Bu, seperti itu Bu. Iya Nak, jadi Nak Zaitun mau mengetahui kenapa sampai seperti itu ya. Oke Nak, bisakah Nak Zaitun menceritakan masalahnya ya, masalah yang sebenarnya begitu? Jadi begini Bu, bisa saya akan menceritakan alasannya kenapa sampai saya tidak mau bekerja kelompok Bu. Jujur saja Bu, saya merasa tidak cocok Bu dengan teman-teman yang satu kelompok Bu. Makanya saya tidak ingin bekerja dalam kelompok, lebih baik saya kerjanya sendiri saja Bu. Oh jadi seperti itu. Tidak hilang konsentrasi. Lalu kira-kira Nak selain itu apa lagi yang membuat Nak Zaitun itu tidak bisa belajar dalam kelompok? Iya begini Bu, ketika kami bekerja sama dalam kelompok, saya ya selalu mengerjakan tugasnya itu semua Bu. Mereka hanya mau dapat atau pakai jawaban saya ketika sudah mengerjakan saya. Oh, jadi Nak Zaitun yang kerjakan, lalu yang lain teman-temannya hanya menggunakan Nak Zaitun, pekerjaan Nak Zaitun begitu ya. Lalu Ibu mau tanya nih, apakah guru pada saat membagikan kelompok tidak sesuai minatnya? Sudah Bu, sudah dibagikan sesuai kelompok dan minat kami masing-masing Bu. Seperti itu. Lalu apa sih yang sebenarnya diharapkan sama Nak Zaitun ini?
Iya, yang saya harapkan bisa saya dan teman-teman bisa bekerja dan kami juga bisa bersama-sama bertukar pikiran, berbagi pengalaman ataupun segala pertanyaan Bu yang ada dalam. Oh, luar biasa. Bagus ya, Nak. Kalau memang Nak Zaitun ada niat seperti itu. Ibu sangat mengapresiasi apa yang Nak Zaitun sampaikan. Eh, lalu eh, ada lagi yang kira-kira Nak Zaitun ingin harapkan? Yang saya harapkan kita juga bisa bekerja sama, saya dengan teman-teman bisa mengerjakan tugas secara tugas yang berat akan terasa ringan dan bisa selesainya tepat waktu juga Bu, seperti Iya, jadi betul sekali Nak apa yang disampaikan. Eh, seperti itulah harusnya ya. Jadi Next itu ini sebenarnya punya niat yang baik, cuma dari teman-teman saja. Oke, baik. Kira-kira Nak dari apa yang Next itu sampaikan ini, apa yang akan dilakukan oleh Next Zaitun setelah ini? iya Bu, jadi yang akan kita atau langkah yang saya berencana akan bekerja sama Bu sama saya akan berbicara baik dengan teman-teman secara baik-baik Bu tentang bagaimana mengerjakan tugas dalam kelompok. Selanjutnya saya akan membagi tugas setiap rasa ringan bebannya Bu. Oh iya baik. Dari apa yang disampaikan oleh Nas Zaitun, bagus langkah-langkahnya ya. Kira-kira Nak, dari apa yang Nas Zaitun lakukan nanti, siapa yang bisa membantu Nas Zaitun? Iya Bu, jadi begini ada anggap dekat yang Elsie. Dia pasti mau Bu membantu saya karena saya sangat dekat dengan dia Bu. Iya, baik sekali. Iya. Jadi bagus ya, Nak, cari teman yang bisa membantu. Betul apa yang Nak Zaitun sampaikan ini. Lalu kira-kira Nak selanjutnya komitmennya Nak Zaitun ke depan. Kalau misalnya ada lagi hal seperti itu, bagaimana, Nak? Iya Bu, yang menjadi komitmen bagi saya ke depannya saya akan menjalin komunikasi dengan teman-teman kita, diajak bekerja sama Bu agar kami sama-sama dapat menyelesaikan semua pertanyaan atau tugas dalam kelompok bahwa kita kita dan tugas kita yang kita lalui mulai terasa ringan Bu jika kita bersama-sama Bu. Iya, jadi bagus ya. Pertama, Nas Zaitun mau menjalin komunikasi begitu, disampaikan sama teman-temannya. Kemudian juga ajak teman-teman untuk bekerja sama dalam kelompok supaya pekerjaan ini menjadi ringan, toh seperti itu, Nak. Lalu Nak Zaitun sebelum kita mengakhiri Zaitun keluar dari ruangan Ibu, bagaimana sih perasaan Nak Zaitun setelah saya panggil untuk kita berbincang-bincang? Iya Bu, saya merasa lebih tenang
Saya merasa senang karena masalah yang saya alami sudah mendapat jalan keluarnya, Bu, dan saya mau minta terima kasih kepada Ibu. Ibu sudah berusaha membantu saya menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, iya Nak, baik sama-sama Nak. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Nas Zaitun, apa yang akan dilakukan Nas Zaitun bisa dilaksanakan ya. Lalu nanti sampaikan ke Ibu ya hasilnya. Oke, kalau begitu silahkan Nas Zaitun kembali ke ruangannya ya. Ya, baik. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah hati-hati ya. Praktik atau tujuan dari masalah yang akan dibahas. Kemudian dari identifikasinya, kemudian yang kedua identifikasi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan dari coach kepada coach sudah sangat baik sehingga masalah itu bisa teridentifikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga tentang rencana aksi ini ternyata bahwa sangat baik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan umpan balik yang sudah boleh disampaikan sehingga ada rencana-rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach terhadap persoalan yang sudah didiskusikan dalam praktek coaching di saat ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir tentang tanggung jawab. Nah, di sini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berupa dan juga umpan balik yang diberikan mengenai komitmen-komitmen apa yang akan dilakukan coach setelah ada dalam diskusi ini sudah tergambar secara keseluruhan sehingga diharapkan nantinya masalah yang dihadapi oleh coach ini dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja pengamatan yang dapat saya lakukan untuk kasus yang pertama ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi Bu. Bisa saya masuk Bu? Pagi, Nak. Bisa. Silahkan. Ayo, Nak. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Iya Bu, Kita permisi. sebentar dulu ya. Apa tidak apa-apa. Jika waktunya nanti cukup lama nih, Nak. Bisa nggak? Oh iya bisa Bu, bisa. Tidak apa-apa Bu. Ya, Ibu perhatikan kamu akhir-akhir ini terlihat seperti tertekan, tidak ceria, tidak bersemangat. Kenapa, Nak? Iya Bu, sebenarnya saya ini lagi butuh orang Bu untuk berbagi cerita. Soalnya saya sementara ini sedang menghadapi masalah yang membuat hati saya ini tidak tenang begitu Bu. Seperti itu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dari hal ini? Saya ingin menceritakan masalah saya ini Bu kepada Ibu. Apakah Ibu bisa membantu? Begitu. Berarti kamu ingin mencari jalan keluarnya ya. Nah, sekarang Ibu tanyakan kira-kira apa yang bisa kamu capai dalam diskusi kita nanti ini? Ya, iya Bu, sejujurnya saya ingin ketika diskusi ini kita lakukan Bu, saya akan mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terus seperti itu. Ada lagi? Masih ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Nak? Sebenarnya iya Bu, saya memang saya ingin bercerita banyak Bu tentang masalah saya ini Bu kepada Ibu. Tapi saya mohon supaya Ibu bisa dengan senang hati membantu saya Bu untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu. Iya, dengan senang hati Ibu akan mendengarkannya. Apa masalahnya Bu yang Ibu bisa dengar dari kamu, Nak? Silahkan, Nak Elvi. Ya begini Bu, saya sebenarnya punya masalah Bu dengan salah satu guru di kelas. Saya ingin tahu lebih jelas sih apa penyebabnya sehingga guru itu tidak senang atau merasa
tidak adil terhadap saya, Bu. Jadi begitu. Kira-kira bisa nggak kamu sampaikan perasaan kamu seperti apa ke ibu? Ya, begini Bu, saya merasa tidak nyaman di kelas Bu. Saya merasa bahwa guru ini tidak berlaku adil kepada saya. Nah, akibatnya saya prestasi saya menjadi menurun Bu. Nilai-nilai saya mulai rendah, tidak seperti biasanya lagi Bu. Jadi kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Guru, merasa tidak nyaman. Menurut kamu, apa betul kamu merasa tersindir atau merasa tidak nyaman dengan hal itu? Iya Bu, sebenarnya memang saya sangat merasa tersindir dengan apa yang dilakukan oleh guru itu karena di dalam kelas selama proses gurunya suka membeda-bedakan Bu. Apalagi Bu, saya ini tidak mengikuti les privat yang guru itu berikan Bu. Padahal semua dalam kelas, semua teman-teman saya ikut dalam les itu. Mungkinkah Bu? Karena masalah ini, guru tersebut menjadi tidak adil terhadap saya. Seperti itu yang kamu rasakan. Kalau menurut kamu pembelajaran yang lain bagaimana dengan kamu perasaannya? Oh iya Bu, sebenarnya untuk pembelajaran yang lain, saya sangat semangat Bu. Kenapa saya bilang saya semangat Bu? Karena memang di pelajaran-pelajaran yang lain, gurunya tidak pernah membeda-bedakan murid Bu, termasuk saya. Guru tidak membeda-bedakan sehingga saya merasa nyaman, merasa enjoy ketika berada bersama guru lain di pelajaran yang lain. Sementara yang di guru ini karena mungkin akibat dari saya tidak mengikuti les privatnya sehingga ia mulai bertindak tidak adil, sering menyindir-menyindir saya selama proses pembelajaran berlangsung Bu, sehingga akhirnya nilai saya mulai anjlok. Padahal ketika saya melihat, saya pantau, kok ternyata ada teman lain di kelas yang lain tidak mengikuti privat seperti saya, Bu. Karena memang masalahnya sama seperti saya, Bu. Kami terkendala masalah ekonomi sehingga tidak bisa mengikuti privat. Tapi pada kenyataannya anak itu memiliki nilai yang bagus, nilai yang tinggi lebih dari teman-temannya yang mengikuti les privat, Bu. Jadi seperti itu, Nak. Berarti Nak Elvi sudah tahu kan dan sudah paham apa yang menjadi penyebab sehingga Nak Elvi nilainya sering rendah akhir-akhir ini. Ya kan? Betul Iya, ya? ya betul, Bu. Ya, kalau begitu kira-kira apa sebetulnya yang ingin kamu lakukan ketika setelah mengetahui hal itu? Yang ingin saya lakukan pertama-tama saya akan mencoba berdiskusi dengan beliau, dengan guru yang tadi bertindak tidak adil kepada saya. Saya akan membangun komunikasi tentang keadaan saya selama proses pembelajaran terjadi. Ya, bagus sekali niat dan rencana kamu. Ibu sangat merasa senang dengan apa yang kamu rencanakan dan apa yang kamu inginkan untuk lakukan itu. Ibu merasa sangat senang sekali. Apa yang kamu lakukan itu sudah sangat bagus, bagus sekali. Kira-kira Ibu ingin bertanya dari yang kamu sampaikan tadi, begitu banyaknya rencana yang ingin kamu lakukan. Nah, kira-kira beberapa waktu ke depan apa yang bisa Nak Elvi lakukan dalam hal untuk memprioritaskan hal utama apa yang ingin Nak Elvi lakukan? Bisa ceritakan kepada Ibu, Nak? Oh, iya Bu, jadi begini Bu, saya untuk melakukan
kerja kelompok, berkolaborasi bersama dengan teman-teman saya Bu di kelas, privat bersama dengan guru tersebut. Karena saya berpikir mungkin akibat dari saya tidak mengikuti privat, akhirnya nilai saya anjlok. Nah, dengan adanya kolaborasi bersama teman-teman, saya merasa bahwa itu akan membantu saya, memotivasi saya untuk lebih giat belajar dan bisa meningkatkan prestasi saya, Bu. Wah, bagus sekali ya, luar biasa ide kamu, langkah-langkah yang ingin kamu ambil ya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kamu, Nak. Dari diskusi ini, kamu bisa tidak ceritakan apa langkah-langkah kamu selanjutnya? Terus, untuk kamu sendiri, apakah langkah yang kamu lakukan tadi, dengan menceritakannya kembali, apa kamu merasa perasaan kamu senang? Dan apakah kamu merasa hal itu bisa membantu perubahan perasaan kamu saat ini? Oh iya Bu, memang setelah rencana untuk melakukan itu, perasaan saya menjadi sangat senang Bu. Saya merasa karena menurut saya langkah-langkah ini sudah bagus Bu, karena yang pertama saya lakukan yaitu berdiskusi dengan guru tersebut. Kemudian nantinya saya juga akan meningkatkan prestasi belajar saya dengan belajar kelompok bersama teman-teman saya yang ikut les privat Bu. Oh iya, jadi begitu ya. Eh, dari apa yang kamu sampaikan tadi, langkah-langkah merupakan jalan keluar yang harus kamu ambil tadi, yang harus kamu lakukan. Di situ Ibu dapat menyimpulkan bahwa kamu ingin menemui guru bersangkutan, kemudian kamu akan melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan hal-hal yang baik untuk memperbaiki semua apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu anggap, sehingga hal itu menjadi kamu selalu merasa tidak adil untuk diperlakukan guru tersebut ya. Kalau begitu, kira-kira siapa yang akan ingin kamu ajak untuk membantu kamu dalam langkah-langkah kamu itu? Bisa kamu sampaikan kepada Ibu Nak? Oh iya Bu, kebetulan saya punya seorang teman yang sangat akrab Bu, yang selama ini bisa membantu saya mengerti dan memahami semua persoalan yang saya hadapi Bu. Nah teman saya itu namanya Saitun Bu. Nah, saya berencana dan saya akan meminta Saitun untuk terus mengingatkan saya dan menemani saya menemui Pak Guru. Dan dia juga akan membantu saya dengan teman-teman untuk belajar kelompok, Bu. Luar biasa langkah yang akan kamu ambil ya. Ibu sangat senang sama tindakan-tindakan yang ingin kamu lakukan. Semoga semua hal itu bisa membantu perasaan kamu, bisa memberikan lagi semangat kamu, sehingga semua persoalan di sekolah bisa lancar ya. Selalu semangat ya. Ini sampai di sini dulu ya, Nak. Boleh sampaikan lagi apa masalah kamu. Terima kasih ya. Ya, baik, luar biasa teman-teman. Ini saya mengamati tujuan di awal saya sampaikan tujuannya, kemudian lanjut ke adanya pertanyaan-pertanyaan diidentifikasi, ada umpan balik dari kemudian rencana aksi. Rencana aksi di sini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang akan dilakukan oleh seorang koci seperti itu. Kemudian ada tanggung jawab di situ, bagaimana seorang koci bisa melaksanakan aksi nyata yang dia sudah rencanakan. Jadi luar biasa. Selamat siang Ibu Andi. Iya Ibu Elvi, selamat siang. Perhatikan di hari ini
jika Ibu Andi melihat menurun dan semangat, Bu? Apa ya? Iya Ibu, sebenarnya ini saya butuh seorang teman untuk berbagi masalah yang saya hadapi, Bu. Oh iya. Kalau begitu, ini bisa kita diskusi, Ibu? Iya Ibu, saya bersedia Ibu. Saya sangat senang jika Ibu Elvi ingin berdiskusi dengan saya. Oke, kalau begitu di saat ini juga Ibu bisa memastikan masalah yang Ibu hadapi. Jadi apa yang bisa saya bantu? Terus apa yang ingin Ibu dapatkan setelah berbagi masalah ini, Bu? Iya Ibu, saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut Ibu. Saya sangat butuh agar masalah ini saya cepat selesai sehingga tidak mengganggu aktivitas saya. Oke, baik Bu. Kalau ada masalah memang benar seharusnya selesaikan Bu biar Ibu bisa mengerti. Sekarang ceritakan apa masalahnya supaya kita bisa mencari solusinya. Bagaimana Ibu sudah siap cerita? Iya Bu, begini. Tadi waktu saya mengajar ada supervisi dari pengawas. Saat saya mengajar itu saya tidak membawa buku tes Ibu. Saya menggunakan sumber belajar lain. Seperti itu. Baik, apa masalahnya Bu? Apa yang disampaikan buat Ibu? Iya Bu, iya Ibu. Jadi Pak Pengawas menyampaikan kepada saya harusnya pada saat saya mengajar itu saya membawa buku tes, tetapi saya menyampaikan bahwa walaupun saya tidak membawa buku teks, tapi saya tidak melenceng dari kurikulum. Saya tetap merujuk kepada kurikulum yang berlaku, Ibu. Seperti itu. Oke Bu, nah dari jawaban Ibu tadi apa respon pengawas Bu? Iya Bu, Pak Pengawas itu merasa tersinggung sehingga beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah dan kepala sekolah saya juga menanyakan menegur saya tanpa menanyakan alasan apa yang sebenarnya saya lakukan di dalam ruangan. Oh begitu ya Bu. Kalau dari cerita yang sudah Ibu ceritakan ini, menurut Ibu, usaha apa yang akan dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali Bu dalam proses pembelajaran? Iya Bu, menurut saya sebaiknya kepala sekolah harus menyampaikan kesalahan saya dengan cara yang bijaksana agar tidak menimbulkan salah paham, dan masalah ini juga menjadi catatan bagi saya agar setiap mengajar saya harus membawa buku teks kalau memang itu dianggap begitu. Oh iya Bu, saya sangat mengapresiasi apa yang boleh Ibu pikirkan. Kalau Ibu mau membawa buku teks setiap kali proses belajar mengajar itu harus terjadi, karena bagaimanapun memang kita harus berpedoman pada buku teks Bu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita menyediakan sumber belajar yang lain agar dapat membuka wawasan dari murid kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Nah Ibu, walaupun kita sudah sangat menguasai materi, tapi kita tetap harus bisa memastikan kebenarannya. Maksudnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang Ibu alami saat ini Bu. Iya Bu, jadi dari bincang-bincang ini saya berpikir baiknya saya membawa buku teks pada saat saya mengajar Bu, daripada itu membawa kesalahpahaman begitu, sehingga komunikasi saya dan kepala sekolah kurang baik, pengawas juga kurang baik menilai saya, dan saya juga tidak merasa nyaman saat di lingkungan sekolah. Iya Bu. Baik Bu. Nah, dari masalah yang sudah kita
sampaikan tadi, apa yang dapat Ibu simpulkan terkait dengan penggunaan buku teks itu? Iya Bu, jadi pertama saya tentunya harus menyediakan buku teks dan menyediakan juga sumber-sumber lain, tapi tentunya buku teksnya ini yang harus saya sediakan. Karena menurut dari perbincangan ini saya merasa bahwa itu memang juga betul sangat mendukung apabila ada hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita di dalam proses pembelajaran. Ya Bu, baik, dan pastinya yang lebih penting di sini adalah sebagai akar permasalahan dari masalah yang Ibu alami tadi adalah bagaimana ketika ada supervisi, Ibu tidak perlu lagi sampai ada perbedaan pendapat dengan pengawas dan dengan Ibu kepala sekolah. Sehingga akhirnya Ibu kepala sekolah akan melaporkan Ibu ke kepala sekolah. Karena ternyata Ibu sudah berhasil untuk bawa buku teks setiap kali proses belajar mengajar di kelas. Begitu ya, Bu? Iya Bu, jadi insya Allah ke depan saya akan lebih baik lagi dan tentunya saya akan menyediakan saya akan sediakan buku teks Ibu. Oke, mantap Bu Andi. Dan ini memang yang harus terjadi, Bu. Selain itu, apa komitmen yang akan Ibu bangun terhadap diskusi kita di hari ini, Bu? Iya Bu, jadi pertama saya akan tentunya bertemu dengan kepala sekolah untuk meminta maaf. Setelah itu baru saya meminta kesediaan kepala sekolah untuk mendampingi saya bertemu Bapak pengawas dan meminta maaf atas kesalahan yang saya sudah buat sehingga di lain hari tidak ada lagi kesalahpahaman, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Saya bangga punya teman yang luar biasa seperti Ibu karena Ibu bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan sehingga tidak ada lagi masalah. Semangat Bu, sukses selalu Bu Andi. Iya Bu, terima kasih atas waktu Ibu yang untuk kita berbincang-bincang sehingga masalah saya ini saya dapatkan solusinya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Andi. Iya baik, selamat siang Ibu Elvi. Siang Ibu Andi. Dari yang disampaikan tadi, saya melihat bahwa di situ sudah ada kerjasama yang baik ya sebagai rekan kerja di satu kantor atau sekolah, dalam hal ini sekolah. Menurut saya itu sudah ada tujuan umum dari pelaksanaan proses identifikasinya. Kemudian rencana aksi atau hal-hal apa yang akan dilakukan juga sudah diidentifikasi di situ dan disebutkan identifikasi masalahnya apa. Kemudian sudah tersirat juga di situ dari kata-kata kedua teman saya, coach dan coachee, yang disampaikan dalam proses coaching ini. Kemudian juga tujuannya apa yang ingin kita capai dari obrolan ini, menanyakan tujuan masalah tersebut. Kemudian ada juga masalah tersebut mengapa apa yang salah dari belajar tanpa buku teks itu sehingga timbul masalah, juga mengungkapkan semua itu dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach kepada coaching juga mengetahui untuk mencari solusi nantinya setelah digali identifikasi masalah tentang pembuatannya atau timbulnya masalah itu. Kelemahannya, hambatannya apa, kemudian yang dilakukan kepada kepala sekolah dan pengawas sebelum menyarankan komitmen secara langsung, kemudian kembali dari kesulitan-kesulitan dalam merealisasikan ya, kira-kira apa, siapa yang bisa membantu. Hal itu sudah tersirat dan tersampaikan dengan baik. Mungkin itu saja pengamatan dari saya, selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fasilitator, seperti itulah praktik coaching yang kami lakukan di kelompok 3 mulai dari kasus pertama sampai kasus ketiga. Mohon sarannya dari Ibu Fasilitator jika
masih dalam praktek ini masih banyak kurang-kurangnya, mohon dimaafkan dan tentunya kami menunggu saran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.